Oke teman-teman, di session kali ini kita akan coba belajar gimana cara migrasi database menggunakan Excel. Jadi sebenarnya migrasi database dengan Excel ini sangat sering ya digunakan, apalagi kalau teman-teman itu aplikasinya udah dipakai oleh banyak klien atau customer misalnya. Jadi saya jelasin dulu sedikit. Jadi kenapa kita butuh migrasi database menggunakan Excel, karena biasanya itu ketika klien kita mau migrasi dari aplikasi lama ke aplikasi yang udah kita bikin. Oke, coba kita misalnya di sini kita ada aplikasi. Ini anggap aja misalnya POS, aplikasi POS ya. POS, POS application yang lama. Nah, terus kita bikin ada POS baru misalnya. Jadi aplikasi POS yang baru ini adalah aplikasi yang kita develop, sedangkan POS yang lama itu dia aplikasi dari software yang dari perusahaan lain misalnya seperti itu ya. Jadi anggap misalnya ini ada perusahaan namanya misalnya PT XYZ misalnya ya. Ini PT XYZ. Jadi si PT XYZ ini sebelumnya itu pakai software POS. Jadi kalau teman-teman nggak tahu apa itu POS, POS itu point of sales system. Jadi kalau teman-teman misalnya belanja di supermarket kayak di Indomaret atau di Alfamart, di coffee shop, nah itu rata-rata kalau teman-teman lihat kasirnya kan ada nge-scan barangnya, apa yang kita beli. Nah, sistemnya itu disebut namanya POS. Oke, seperti itu. Nah, jadi kalau di POS itu sendiri itu kan database-nya banyak ya. Salah satu database yang paling banyak itu adalah database item. Jadi ada database item misalnya. Oke, di sini ada database item. Database item. Nah, si item ini dia ada misalnya 50.000 data. 50.000 data. Jadi item ini maksudnya itu adalah ini ya, kayak misalnya item-item yang ada di supermarket. Contoh misalnya itu kayak Rinso, Supermi, Indomie, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut item. Jadi di supermarket itu kan banyak ya itemnya ya, banyak pilihannya, jadi anggap aja itu ada 50.000 data. Nah, sekarang si PT XYZ ini ternyata kan mau ganti nih, pakai aplikasi kita yang baru. Nah, gimana cara memindahin datanya? Sementara kan di pos lama itu dia struktur tabelnya pasti beda, karena orang yang ngedesainnya pasti beda. Jadi di sini struktur ini ya, di situ di struktur tabel dan kolom pasti berbeda. Berbeda dengan POS yang baru. Nah, karena struktur tabelnya dan kolomnya pasti berbeda, artinya kita nggak bisa asal impor data yang dari kolom ini ke POS yang baru. Anggap di sini dia punya nama tabelnya misalnya TBL, misalnya TBL item. Nah, di table item ini mungkin dia ada nama, kode, barcode, tapi di POS yang baru mungkin semua filenya itu nggak sesuai dengan yang POS yang lama gitu. Nah, di sini table item, sementara kalau misalnya di sini ini namanya misalnya M item. Nah, di sini kolomnya beda. Kolomnya beda sehingga karena kolomnya berbeda, kolom berbeda, jadi gimana cara kita itu ya, gimana cara kita untuk memigrasi database-nya, karena nggak mungkin dong 50.000 data ini nggak mungkin kayak 50.000 data ini itu dimasukin manual ke POS yang baru. Makanya
salah satu caranya adalah menggunakan Excel. Mengapa menggunakan Excel? Karena kita bakalan mengimport atau mengisi data yang memang diperlukan gitu. Contoh di sini kita bakalan mencoba, migrasi tabel departemen misalnya, anggap aja bakalan banyak departemen yang bakalan kita ini kita coba, terus nah jadi di sini kalau teman-teman lihat, di sini ada departemen ya, departemen ID, terus departemen name, location, terus created add, created update ini ya. Jadi yang bakalan kita masukin ke ini ya, ke the Excel itu sebenarnya hanya 2 ini doang. Karena ini nggak dibutuhin. Ini nggak dibutuhin, jadi kita cuma ngasih tahu departemen name sama location-nya di mana. Sedangkan ID-nya ini bakalan auto generate nanti. Jadi kalau misalnya anggap di sini ada 50.000 departemen, otomatis kita hanya masukin di Excel-nya itu departemen name sama location. Biasanya di versi yang lama itu kan dia bisa ekspor ya, ekspor to itu ke Excel. Nah, ekspor yang tadi lah yang kita ambil bagian departemen sama location. Jadi kita cuma butuh 2 kolom ini untuk kita masukin ke database kita gitu. Nah, jadi itu ya, kenapa kita butuh Excel migrasi ini salah satunya karena itu, ada klien kita yang menggunakan, aplikasi lama, terus dia mau pindah ke tempat kita. Kalau mau pindah ke tempat kita otomatis database-nya, kolomnya itu berbeda dengan POS yang lama. Sehingga ketika mereka butuh datanya untuk dipindahin ke POS yang baru, itu butuh untuk migrasi. Nah, salah satu caranya adalah menggunakan Excel migrasi. Oke, untuk mempersingkat kita langsung saja, coba bikin ya. Jadi di sini saya masih pakai yang kemarin, yang lanjutan yang terakhir untuk si generate report in Excel. Teman-teman bisa pakai yang itu ya. Yang pertama itu kita butuh dependensi tambahan baru ya. Jadi di form kita, kalau di sini ada apt point-nya, kita tambahin satu lagi point OXML. Gini untuk nanti dia bisa ngebaca si file kita ya. Nah, sekarang kita bikin, coba cek departemen. Departemen. Di sini ada beberapa perubahan yang bakalan kita lakuin, yaitu di sini ID generate ini kolom, mau ID udah bener. Sequence, departemen sequence. Jadi di kita udah nambahin di sini ya. Karena kemarin itu waktu saya coba itu dia si departemennya ini nggak increment, kayak kita butuh ini sequence, terus kita bikin si sequence generatornya. Kemarin dia nggak ngebaca si sequence-nya, jadi error ketika kita mau import si Excel tadi. Itu ya. Terus di sini dia alokasi saya 1, artinya dia bakalan increment sebanyak 1 ya. Di sini udah dikasih tahu sih. Oke, selanjutnya itu adalah created add sama created updated add ya. Nah, karena si created add sama updated add-nya ini kita nggak insert di Excel nantinya, maka kita harus bikin default itunya ya, default nilainya. Untuk memberikan default nilai tinggal kasih sama dengan aja sama dengan datetime.now. Kalau udah berarti kita masuk ke service-nya. Di post service departemen service. Oh, kalau kita belum ada berarti kita bikin ya.
department service, ini interface, ini dan again cancel. Nah, di sini kita bakalan bikin satu itu ya, satu metode namanya itu dia void, nggak ada apa-apa. Kita migrate, namanya migrate, terus dia tuh terima file. Nah, nanti si user bakalan nge-upload ya, nge-upload file ke server kita. Makanya di sini dia butuh multiport multiport file. Ini ya. Di sini ada file. Terus kita bikin internet. Nah, ini dulu. Development service. Department service ya. Oke, ini infonya department. Kalian ke sini. Terus ini nggak perlu ini hapus semua karena ini bawaan dari si employee service. Terus kita butuh departemen. Departemen repository. Ini adalah departemen repository. Terus kita implement dari interface yang tadi yang migrate. Nah, sebenarnya di sini udah ya. Ini push. Oke, kita udah di satu method untuk memigrasi si file yang tadi. Jadi untuk membuat si file itu jadi kayak gini ya. Ini saya udah bikin contohnya seperti ini, ada logonya, terus ini judulnya, terus ini hiraukan aja, ini nanti bakalan nggak munculin sebenarnya. Jadi kalau mau bikin template-nya ini jadi seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa kita coba bikin ulang dari nol. Oke, dia di sini contoh misalnya di sini ada logo, teman-teman bisa insert aja seperti biasa dari sini, picture, terus pressing over di device, tarik si logo si satu. Nah kalau udah, nanti di sini kalian di ini ya, import, ini judulnya, import data department. Nah ini kita kasih ini aja ya, kasih margin table. Ini kita buat retakti. Terus jangan lupa untuk sheet-nya kita jangan pakai sheet 1 tapi gini. Sampai input data yang dapat. Jadi lebih ini ya, lebih informatif. Lalu kita di sini ini ya, kita bikin table. Jadi caranya kita insert terus table. Oke. Now table dari sini ya. Jadi kita butuh nomor, department name sama location. Karena kalau dia di sini kita cuma butuh 2, department name sama location. Kita tambahin 1 untuk nomor. Nah kalau udah kita bikin table. Oke. Nah, ini dilihat ada filternya ya. Kita nggak mau ada filter di sini. Filter, ada desain, filter buttonnya dihilangin. Di sini kita kasih nomor, terus department name, terus location. Nah, ini bisa teman-teman juga ya ubah. Kalian mau format seperti ini bisa, gini juga bisa. Dia terserah teman-teman sih untuk ininya ya. Contoh saya mau pakai yang jadi sini ada nomor, departemen, location. Kenapa kita pakai si table? Karena untuk mempermudah sih. Jadi dia nambah ya. Jadi oke, karena ini ada template, maka ini kosong.
Oke, sekarang sudah dokumen terus. Nah, ini sebenarnya saya udah bikin ya di sini sampai yang dapat teman. Jadi setelah itu jalan seperti begini nanti. Nah, kalau udah itu kan itunya ya si template-nya. Jadi berarti kosong. Nah, template yang tadi itu teman-teman bisa isi langsung. Nanti di sini saya isi ada security, ada departemen security, human resource, security, human resource. Tapi kalau dilihat di sini ini bedanya cuma di location-nya. Jadi ada security yang lokasinya di Jakarta Selatan, ada security yang di Jakarta Timur. Gitu. Nah, jadi nanti waktu teman-teman migrasi sebenarnya harusnya ada validasi lagi. Gitu. Soalnya si security departemen sama location ini hanya boleh sama nggak boleh sama dengan yang lain. Misalnya di sini security kan Jakarta Timur. Ini kan beda ya, beda di location. Nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya dia bikin lagi, misalnya security Jakarta Selatan. Begini, ini kan sama ya dua ini. Nah karena dia sama, artinya nanti divalidasi tuh di yang salah satunya dihapus atau diabaikan. Nah itu untuk yang si departemen. Nah ini kita udah bikin template info data, terus si usernya nanti bakal import datanya, dia masukin si-nya ya, si departemen name sama location. Nah, data ini dia ambil dari ekspor database yang aplikasi lama gitu. Jadi setelah itu kita bakalan lanjut bikin scene-nya di service. Oke, di service-nya itu kita udah ada ini ya, file-nya. Nah, pertama itu kita ambil bikin ini dulu, input stream ya, input stream. Ini Excel file. Jadi si Excel file ini adalah file yang diimport dari si user ya. Nah ini udah langsung di generate sini. Jadi kita try pakai try catch ya. Jadi si file yang dikirim dari si front end kita ngambil si input streamnya. Kalau misalnya error ya kita tahu ada to load Excel file. Terus kita tahu get message-nya gitu. Nah daripada kita runtime exception seperti ini, kita bisa kasih throw new response status exception. Jadi instead kasih key ini kan berarti kan ini ya di log kita ya. Kita mau kasih ke user throw ini response status exception. Di sini adalah http status dot bad request. Dan di sini kita kasih tahu misalnya dia korup misalnya korup or error in file. Ini hapus. Oke, sekarang kita udah punya si Excel file-nya. Lalu file Excel yang kita sekarang udah punya. Nah, sekarang kita harus ngebuka filenya dulu. Jadi sama kayak manusia. Jadi ketika kita udah dapat file si ini, kita buka Excel-nya dong. Nah, kita buka Excel ini berarti kita ngebuka workbook-nya keseluruhan. Dari workbook baru kita nge-lookup ke sheet-nya. Mana tahu di sini ada 5 sheet atau berapa gitu kan. Jadi dia bisa bakalan langsung lihat si sheet yang si template import data departemen. Jadi di sini kita bikin workbook, anggap aja WB dengan 0. Nah, kita try test lagi. WB itu sama dengan new x ss. Oke, nah ini nggak ada ya. Dia nggak ada karena di formnya tadi kita belum reload. Tadi kita ada nambahin ini untuk membaca si workbooknya. Baru ini udah ada ya, baru muncul ya setelah kita reload. Nah di sini XSL workbook baru
Ini Excel file. Kita buka workbook-nya dari si file Excel tadi. XS workbook. Oh, ini kurang catch. Ini kayak itu ya, exception. IO exception, di sini E. Terus di sini kita kasih tahu juga untuk ini ya, kalau misalnya error udah kasih tahu aja korup. Oke. Nah, sekarang kita udah buka si workbook-nya ya. Setelah buka kita butuh ngebuka si sheet template info data department. Oke. Berarti di sini kita lihat di sini stream, terus create new workbook from the input stream. Terus baru kita bikin ini get from workbook. Nah, berarti kita butuh sheet department sheet dengan pb get sheet. Nah, get sheet-nya adalah nama sheet-nya. Kalau teman-teman lihat di sini sheet-nya adalah template import data department. Ini copy aja template import data department-nya. Kalau udah masukin di sini. Oke, teman. Kalau udah baru kita bikin ini ya. Departemen kita bikin iterator row berarti ini for department sheet depart dot iterator. Nah, di sini sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini gini ya, ini saya hapus ya biar enggak bingung. Jadi di sini di sheet itu sebenarnya dia ada namanya iterator. Jadi di sini dia bilang return an iterator over element of TPT. Nah, di sini kalau dilihat itu si iteratornya ini dia bakalan nge-iterator si row. Jadi dari sini dari sini ini kan si sheet-nya sekarang. Kita di sheet template import data department. Nah, dia bakal si iterator tadi sebenarnya nge-looping dari si row ini. Ini row index 0, 1, 2, 3. Nah, mungkin ya, teman-teman bingung nih, kenapa dia dimulai indeks 0-nya itu di sini? Kenapa indeks 0-nya itu nggak di sini? Iya kan? Kenapa dia langsung dari sini? Karena kalau dilihat yang ada data pertama itu adalah teks yang pertama ya. Jadi si iterator ini sebenarnya dia bakalan ngambil semua itu ya ngecek di row itu yang ada value-nya gitu. Di sini ada value-nya import data department. Terus di sini jadinya karena ini adalah yang pertama bakal 0. Terus ini karena kosong tetap dia lanjut ke index 1. Di sini index 2, index 3. Berarti record kita itu dimulai dari di index ketiga. Nah, mungkin teman-teman bertanya, terus ini ada Samsung nih. Kenapa Samsungnya nggak dimasukin ke dia row index? Kan di sini dibilang tadi si row itu bakalan ngebaca dari row yang sudah ada nilai ya kan. Seperti ini dia udah ada nilai import data department string. Nah, kalau kita lihat di sini kan di 1 2 3 ini ya. Ini nyentuh 3. Itu kan dia udah ada logo, harusnya masuk ke sini dong. Nah, tapi kalau kita lihat lagi lebih detail, ternyata si logo Samsung ini dia nggak di dalam
row dalam sel. Nah, dia nggak di dalam sini, kecuali dia di dalam sini baru dia kebaca. Karena si Samsungnya ini nggak berada di dalam sel, jadi kalau kita lihat di sini kan ada picture place in cell. Jadi kalau dia di place in cell, maka dia akan dimulai dari row-nya itu bakalan dimulai dari si Samsung tadi. Jadi di sini adalah index 0. Kalau misalnya si Samsungnya dimasukin ke A1 misalnya. Gitu. Kayak di sini karena teksnya itu dimulai dari import data, maka di row indexnya itu adalah 0. Nah, kita coba buktikan. Di sini kita iterator, row iterator, sort iterator. Nah, ini dapatan service MPL, kita bikin controllernya dulu. Ini. Copy aja. Karena orang yang malas, jadi kita copy aja department controller. Nah, ini kita hapus. Ini dulu satu, terus ini departemen ya, import. Ini namanya import department. Jadi di sini responnya ini string. Terus reals paramnya ini dia pakai multipart file. Terus di sini nggak perlu di. Terus di sini dia response.ok. Di sini kita nggak pakai import service tapi department service yang udah kita bikin tadi. Lalu kita panggil ke ini service dot migrate file. Ini dataset. Oke, kalau aman baru kita bilang departemen template has been successfully imported. Oke, ini nggak perlu. Nah, sekarang kita udah punya ya, departemen import ya. Kita buka post, kita jalanin. Jalannya debug ya, karena kita mau tahu, kita mau membuktikan yang row tadi. Oke, post, kita cek, oke udah started. Kita buka, di sini saya udah bikin ya, departemen imports, jadi disesuaikan aja. Di sini pakai post mapping, di sini post, terus URI adalah departments import. Nah, di sini kita butuh param. Ini bukan gini ya, copy ini salahnya. Request param. Dan ulang. Nah, ini udah. Ini beda lagi. Nah, di sini ya di body ya. Kita request paramnya di body. Terus di form data. Karena biasanya ini di non ya. Kalau di form kalau salah. Lalu di sini key-nya itu file. Jadi disesuaikan dengan sini. Ini kan file. Maka di sini kita masukin file. Terus karena di sini udah file, kita tinggal klik ini. Select file from machine, template import data departemen ya. Kalau udah kita send. Kita cek. Nah, ini kita coba debug ya. Oke, sekarang dia terima file dari si postman tadi. Terus si filenya tadi diambil info streamnya. Oke. Nah, sekarang pointer kita ada di sini.
di line 48. Nah, workbook-nya ini ya, dia ada 3 sheet, sheet-nya 3. Kalau dilihat sheet 0, table sheet 1 dan sheet 2. Jadi kalau dilihat dari sini sheet-nya ada 3 nih. Sheet 0, 1, 2. Nah, yaitu kan di sini kita lihat nih. Kita ngambil sheet tadi, sheet mana sih? WB get sheet. Ini departemen sheet ya. Kalau kita lihat di departemen sheet, nah, departemen sheet, nah ini dia namanya template import departemen. Ini kalau misalnya di work tadi dia sheet 3. Nah, di sini ada name ya, di sheet namanya template import departemen. Ini di index 0. Kalau index 1, ini sheet 1 namanya. Kita cek, sheet 1. Itu di indeks ke 1. Kalau di indeks kedua, cek ini sheet 2. Indeks 0, indeks 1, indeks 2, sheet 2. Nah, ini udah sama ya, udah dapat berarti. Nah, sekarang di ini ya, di departemen sheet, dia tuh draw-nya tuh size-nya 8. Cek. Jadi di sini dia ngebaca row-nya itu 8 ya. Terus 045, 045. Nol 4 5 6 7 8. Oke, kalau udah kita coba cek. Kita coba ambil aja. Ini resound oke. Nah, lalu di sini kita bikin indeks integer row-nya ya. Jadi integer row-nya itu kita mulai dari 0. Jadi integer row index dengan 0. Terus while iterator next. Jadi dia ngecek nih. Ini kan row ya. Iterator has next. Iterator ini kan yang dari sini ya. Dari loopingan si iterator. Jadi kalau misalnya gini. Jadi waktu dia ngelooping ini di sini. Di sini. Waktu dia ngelooping di sini. Has next ya. Dia ngecek di row indexnya satu ada nggak datanya. Kalian ini walaupun kosong tapi di 0, maka bakalan true. Kayaknya dia ke ini lagi ya. Terus dia ngecek lagi has next nggak di 7 ini indeks kedua has next nggak. Kalau has next dia bakalan di sini has next, has next, has next, dan di sini terakhir has next nggak. Nah di sini terakhir ada nggak data lagi. Kalau nggak ada berarti false. Dan dia berhenti di sini. Itu ya. Terus berarti di sini adalah row. Ini current row. Current row berarti iterator dot next. Oke. Terus di sini kita ngecek dulu. Di sini kita ngecek kalau indeksnya besar dari 2, baru kita ambil si datanya. Ini kita coba cek lagi biar lebih enak. Oke, ini kalau dicek di sini kan size-nya 8 ya.
Nah, di sini key-nya dalam 0, 4, 5, 6. Di sini, nah di sini enaknya itu di sini kita bisa ngecek langsung ya FLF. Soalnya di sini saya ngambil current row. Nah, nanti di sini karena ini belum dievaluasi kita evaluasi aja. Iterator.max, terus kita ambil get cell 0 misalnya. Cell 0 itu dia 0, sel 1 kosongan. Karena kalau kita cek sekarang kita ada di ini ya, row index 0. Sorry, ini di sini harusnya berarti row-nya indexnya ini teman. Oke, run. Oke, kalau udah kita tes lagi. Oke, sekarang kita di row index ke 0. Di index ke 0, row index 0. Nih, kita di row index 0 terus ke current row. Nah, ini di current row masih, nah, di current row itu selnya itu ada 4. Terus isinya kosongan semua. Tiga, key, 4, kirinya. Row index, ini row index 0. Kita coba cek index ke 1. Index ke 1 itu tesnya 4. Import data departemen. Import data departemen. Oke, berarti dia dimulai dari sini. Coba cek row index 1. Di sini berarti dia dimulai dari index 1. Di sini index 0, index 1. Ini. Oke, ini dia ngebaca karena pasti ya tadi ya. Terus di ini ya info data di index 0, ini index 0 ya. A5, dan di sini A5 itu index 0. Terus sel yang pertama, yang 1 ini kan sel 0. Sel 1 ini, sel 1 itu kosong, sel 2-nya, sel C2-nya itu juga 0, 1, 2. Oke, row index 0. Nah, kalau udah, kita coba lagi ke index 2. Di row index 2 ini, selnya itu cuma 1. Row IDX 1. Oke, sorry ya. Ini karena ada ini dia batas semua ya. Kita hapus aja dulu. Terus ini kita close. Sekali lagi, red. Kita jalan ulang. Kita coba cek lagi ya. Jadi di sini row index 0.
kita coba cek dia di current row. Current row itu punya sel yang 4, value-nya kosong, di sini kosong, ini string kosong. Terus kita start lagi, resume lagi. Di sini current row-nya itu dia selnya 4 juga, data departemen. Jadi di sini tadi harusnya kan mulai dari ini ya, indeks 0 sini ya. Cuma sepertinya di row sini itu ada space kosong gitu. Jadi kayak gini. Saya nggak tahu di mana, makanya dia kebaca jadinya 0 gitu. Makanya teman-teman bisa cek pastiin dulu dia itu dimulai di sini nggak ada spasi kosong ya, tapi di sini ada spasi kosong kayak. Jadi di sini dia mulai dari 0 di sini. Terus di sini row indeksnya 1 itu di import data development. Jadi ini 1, ini 2, terus ini 3, ini. Oke, ini indeks 0, 1, 2, 3, 4. Berarti datanya itu bakalan yang kita baca adalah data yang dimulai dari indeks 4. Gitu. Jadi kita ngecek dulu. Ini kan row indeksnya 4 yang mau kita baca. Jadi di sini if row indeks besar dari 3, nah berarti kita ngebaca di sini. Kalau di sini, kalau dia dimulai dari sini, baru kita integer indeks dengan 1. Kenapa kita bikin 1? Kenapa nggak 0? Karena dimulai selnya itu dulu kan horizontal ya, kemarin kita bilang ya. Jadi kan ini 0, 1, 2. Nah di sini itu yang kita baca adalah dimulai dari departemen sama location. Nomor ini kita nggak butuh. Gitu. Ini sebagai kayak bantuan si user aja sih, si klien untuk ngeliat data yang udah berapa banyak. Jadi kita fokus ke sel 1. Makanya di sini kita butuh standard 1. Terus kita bikin departemen. Entity departemen, new department. Terus di sini terus kita looping while cell indexnya kurang sama dengan 2. Ini kan cell index 1 ya. Ini kan indeks 1, nanti bakalan looping sampai 2. Kalau udah lewat dari 2 dia bakalan stop karena sini kan kurang sama dengan 2 gitu. Baru current cell ini kita import dengan current row get cell index. Ini cell indexnya dimulai dari 1 ya. Nah kalau udah kita ngecek lagi. Nah di sini kita bikin si indeks 1 ini security Jakarta. Ini departemen dot set name itu current cell dot get string. Nah, ini kita ambil ini. Oke, karena dia ini kita ini ya get string ya. Nah sekarang gini, kita mau set name ya. Name itu kan ada di sini ya, indeks cell 1 ya. Kayaknya kita di sini if cell index dengan 1 kita baru set name-nya. Benar. Jadi kalau dia indeks 1 berarti kan ini kan departemen ya, makanya kita baru set name.
Karena kalau kita nggak ngecek, nanti dia bakalan itu ya, ngetimpa terus sampai di indeks terakhir gitu. Makanya kita ngecek di sini ya, indeks kalau dia indeks 1, kalau dia indeks 1 kan berarti di pertama ya, baru kita set name-nya. Tapi kalau nggak indeks 1 baru kita langsung aja argument dot get location current cell dot get string cell value. Nah ini perlu diperhatiin sih. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di sini tuh si cell-nya itu ngambil get string cell value karena di sini nilainya adalah string. Nah kalau ini kan nomor kan udah integer ya, makanya nanti itu ngambil tulisan integernya, integer ada nggak ya? Dot, nah di sini ada get. Nah di sini ya, teman-teman cari get cell type-nya dulu kan, baru ngambil set itunya, itunya tipenya. Di sini get cell type. Nah ini gini, kalau misalnya orang-orang gini, bagiannya cell set cell type numerik. Nah gini sih, ini kalau teman-teman karena tadi kita cuma pakai string, jadi mudah ya. Tapi kalau misalnya dia di sini, di sini misalnya ada boolean, ada numerik kayak gini ya. Makanya teman-teman harus ngecek dulu nih si value-nya tuh type-nya apa. Kalau numerik berarti misalnya get number value. Kalau di sini kan kita ini ya get string cell value ini. Itu kalau misalnya anggap kita harusnya ngecek ya. Tapi karena kita data dikit cuma 2, makanya kita langsung aja current cell dot get cell tipe. Nah, ini dia bakalan ini ya cell-nya ya, cell tipenya ya. Nah nanti dia bakalan tahu nih dari cell tipe. Nah di sini get cell tipe dia tuh dia return tipe. Nah di sini teman-teman sebenarnya harusnya ngecek. Oke, nanti ini switch cell tipenya. Cell tipenya numerik kah, kalau string kah? Kalau string tadi kita langsung di cell value get string value. Tapi kalau misalnya dia itu numerik, teman-teman bikin cell value get string value, dia bakal error karena si tipenya cell itu ada numerik, tapi teman-teman nge-get stringnya itu nggak akan bisa, itu bakal error. Makanya nanti karena ini kita tesnya itu cuma 2 kolom doang dan cuma string itu ya oke, untuk saat ini kita bisa langsung menggunakan cara seperti ini. Kita langsung get string self value karena kita udah tahu tuh si tipenya apa. Oke, kita balik lagi di sini udah sampai sini ya. Terus di sini cell index kita looping, kita implement. Nah, terus di sini kita kan udah set ya. Fit department entity and set value on cell.
Nah ini kan udah set ya. Habis itu kita tinggal panggil get repository dot save and class di departemen itu. Ini udah departemen over STP system. Ah, ini benar. Departemen repository. Oh, sorry. Ini set all. Ini dia nerimanya ini nih. Nerimanya list. Nanti kita di sini bukan list. Ya, kita coba fn plus. Ya. Kalau udah, mari kita buktikan kembali. Ini hapus. Oke. Composement. Oke. Kita coba cek. Nah, ini 3 ya. Ada 3 data. Masuk semua. Oke. 3 data. Kita coba tambahin 3 ini ya. Security resource. Kalau udah kita coba send. Oke, di sini dibaginya masih jalan. Kita matiin. Sistem. Oh, ada error. Oke, aman, nggak ada error sama sekali. Di postman-nya dia bilang sukses. Di database-nya perlu tambah. Nah, tambah ya. Jadi ini enaknya. Untuk sekarang kita misalnya anggap aja sekarang emang nggak ada validasi ya, tapi ya is okay deh. Kita next. Ya. Oh, bisa. Ambil sampai 1000 dah. Ini oke. Kalau ini Jakarta Timur semua ya. Jadi kita di sini ada departemennya 1, 2. Nah ini kan namanya udah sama, udah beda semua ya, sorry. Terus kita buka ini, kita hapus dulu. Terus oke, di sini saya hapus dulu. Kita lagi udah send. Nah, oke. 1,2 detik untuk 1000 data. Nah, nomor resource 990. Kita coba cek. Terakhir adalah 990. Oke, sampai sini aman ya. Tapi sebenarnya nanti kalau teman-teman bikin template migrasi ini sih sebenarnya itu bakalan lebih advance lagi. Kenapa saya bilang lebih advance? Ini adalah data master, artinya dia tidak ada FK. Terus pertanyaan seperti ini, gimana kalau misalnya dia ada FK? Anggap misalnya di sini employee. Di sini kita misalnya mau import data karyawan misalnya, ada first name, last name, email, phone number, hire date. Di sini dia ada FK ke job ID. Terus di sini salary-nya angka, apalagi kan enggak ya. Terus ada FK lagi ke manager ID yang nilainya bisa 0 gitu. Terus departemennya. Nah, sebenarnya gimana cara kita membuat di Excel yang tadi? Di sini. Ini kan nanti di sini ada namanya si job ID di sini. Di sini ada job ID. Anggap seperti ini. Terus si user harus masukin job ID 1, 3, 2. Sementara kan namanya user ya nggak tahu lah
yang namanya ID di database, dia taunya si job name-nya. Misalnya 2 ini job name apa? Job name-nya HR manager. Nah, berarti dia taunya di sini adalah HR manager. Dia nggak akan tahu ID. Gimana kita cara menghandle itu. Nah, untuk yang ini bakalan next-nya ya. Ini mungkin next-nya kalau misalnya saya ada waktu, bakalan saya jelasin gimana cara menghandle untuk yang seperti ini. Nah, intinya sih kuncinya untuk menghandle si FK seperti ini, itu teman-teman menggunakan data validation. Jadi sebenarnya di sini, dia itu si user dia bakalan nggak mengetik, tapi di sini bakalan jadinya drop down. Drop down nanti di sini ada HR manager, nanti berarti sini, sorry, ini angkanya itu dia ada drop down, terus di sini ada HR manager, di sini ada security, intinya semua entity yang di job itu bakalan muncul di drop down. Jadi si user nanti bakalan memilih dari drop down. Nah itu pakai data privilege. Untuk itu mungkin next kalau misalnya saya sempat bakalan kasih tahu caranya seperti apa. Tapi untuk saat ini teman-teman coba pelajari aja dulu yang defaultnya, yang mudahnya ya seperti ini, departemen sama location. Cuman mau import data master yang nggak ada FK-nya. Itu kalau teman-teman mau bikin tetap kekeh mau pakai 1, 2, 3 ya, it's okay, nggak apa-apa kalau kayak gini. Tapi nanti di sini teman-teman tambahin di sini adalah reference-nya, misalnya kayak gini ya. Di sini teman-teman bikin reference job ID 1, di sini job name, HR, security. Jadi si user bisa nge-refresh dari si di sheet 1 ini ya. Anggap di sini job reference. Jadi si user bakal input nih misalnya security, job ID-nya berarti dia di sini misalnya 2, di sini 2 gitu. Tapi kan itu kan mempersulit user ya, namanya user ya mana mau dibikin pusing, mereka maunya yang mudah gitu. Kalau namanya pakai sistem ya untuk mempermudah, kalau mempersulit ya apa yang pakai sistem, pasti mereka langsung. Oke, untuk kali ini sekian. Kalau ada pertanyaan silakan komen nanti di bawah di komen session kali ini. Sekian dari saya, sampai jumpa untuk di session selanjutnya.